Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada para penerus risalahnya. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan bersyukur. Kata bersyukur sangatlah mudah untuk kita ucapkan. Namun sesungguhnya bersyukur memiliki makna yang sangat luas. Bersyukur tidak mudah untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa adanya pembiasaan pada diri kita, tanpa adanya pemahaman akan makna bersyukur itu sendiri. Mari kita bersama-sama belajar tentang makna bersyukur. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, konsep bersyukur ada 3. Yang pertama adalah diyakini dalam hati atau bil qalbi. Yang kedua, diucapkan dengan lisan atau bil lisan. Dan yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan atau bil arkan. Yang pertama, bersyukur harus diyakini dengan hati atau bil qalbi. Artinya adalah bahwa setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, yang tak terhingga nilainya, yang tak terhingga jumlahnya, harus kita yakini bahwa itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Harus kita syukuri bahwa itu adalah nikmat yang memang Allah berikan kepada hambanya. Benar-benar yakin bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Baik itu nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki yang lain, dan nikmat banyak sekali macam-macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dalam muqaddimah tadi saya telah membacakan ayat Al-Quran tentang syukur nikmat, yaitu firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastilah azabku sangat pedih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sangatlah jelas firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 ini. Janji Allah bahwa apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Semoga kita tergolong hamba Allah yang pandai
bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, konsep bersyukur yang kedua adalah diucapkan dengan lisan atau bilisan. Yang dimaksud adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui lisan yang senantiasa basah memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah berupa zikir seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, dan bentuk pujian-pujian yang lainnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam kategori syukur pada lisan ini ialah seseorang yang senantiasa memuji-muji nikmat Allah di hadapan manusia lainnya, mengajak manusia untuk sama-sama bersyukur dan menzahirkan kesyukuran itu melalui ibadah dan majlis-majlis ilmu yang bertujuan untuk mengajak manusia supaya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan program kegiatan Korp Muballighat Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kota Probolinggo ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai hamba Allah bahwa kita harus selalu mengingat Allah, harus selalu berzikir kepada Allah, dan harus selalu bersyukur, serta jangan ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku atau mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dalam ayat ini Allah berjanji bahwa jika kita berdoa, jika kita meminta kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita, doa-doa kita. Dalam hal ini kita hanya diminta untuk bersabar, bersyukur, berdoa, ikhtiar, dan tawakal ala Allah. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, konsep bersyukur yang ketiga adalah diamalkan dengan perbuatan atau bil arkan, yaitu bahwa kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa dan raga ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan, dari mulai mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya. Itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah semata. Selain itu, bentuk bersyukur dengan perbuatan yang dimaksud adalah jika kita diberi rezeki yang oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, maka dalam rezeki kita ada hak-hak orang lain juga yang harus kita keluarkan. Rezeki juga beraneka ragam macamnya. Ada rezeki uang, ada rezeki ilmu, ada rezeki kesehatan, ada rezeki harta benda. Nah, di saat kita sedang diberi oleh Allah rezeki yang berlimpah atau rezeki apapun itu, jika itu berkaitan dengan harta benda, maka ada hak orang lain di dalamnya. Jika kita mendapat rezeki uang misalkan, ada hak orang lain pula di dalamnya. Maka kita harus menyisihkan, harus mengambil dari hak-hak orang lain itu untuk kita sedekahkan kepada yang berhak menerima.
Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat ini juga bagian dari bentuk rasa bersyukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi bentuk-bentuk bersyukur. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan terus memuji, baik itu dengan hati, lisan ataupun anggota badan kita. Maka syukur nikmat bisa berarti bahwa kita senantiasa ingat, sadar, memahami, mengerti, mengucapkan, melaksanakan, dan senantiasa memandang kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Segala kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.